Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Umi. Baik, dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Plumbon. Dengan hamba Allah di Plumbon. Baik, kita bersolat terlebih dahulu, Bapak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi washabihi. Baik, silakan bertanya langsung kepada Buya. Ya, Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau bertanya yang pertama, cara mensucikan sumur bor yang kemasukan tikus sehingga mati di dalam, untuk mengeluarkannya susah gitu. Ada bangkai tikus di dalam sumur bor itu. Cara mensucikannya seperti apa? Apakah nggak saja sampai bau rasanya hilang, kemudian menjadi suci kembali, atau bagaimana? Kemudian yang kedua, pernah saya ngaji itu mandi wajib itu, mohon maaf, duburnya itu harus ditekan sehingga keluar dan harus disiram. Apakah benar seperti itu atau bagaimana? Terima kasih atas perhatiannya, atas jawabannya, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, langsung jawab ya. Bagi sumur yang terbuka, yang bisa kita kira-kira airnya, kita ketahui airnya, akhirnya airnya air banyak atau air sedikit. Maka ini cara mencucikannya adalah, ini kita yang kelihatan dulu sumurnya. Jika air sumur itu airnya sedikit, maka untuk mencucikannya adalah ambil tikusnya dulu supaya tidak terus bercampur dengan air. Dengan air. Ambil tikusnya, kemudian tambah air dari atas. Agar air itu sampai 2 kulah, kurang lebih 216 liter. Kalau Anda masukkan air 200 liter lebih, berarti sudah menjadi air banyak. Maka selagi air itu tidak berubah, maka sudah menjadi suci. Kapan itu? Di saat terlihat. Bisa dibayangkan seberapa besar airnya. Baik. Nah, ini kan kalau sumur kebuka. Selama ini dicontohkan, betul, pertanyaan yang bagus. Karena selama ini contohkan di kitab fikih adalah sumur yang kebuka, yang sumur gali itu. Sumur zaman dulu itu, ya. Sumur zaman dulu. Ada sekarang sumur bor. Cuman kita bingung juga dari mana tikusnya masuk kalau sumur bor itu ya. Kalau sumur bor itu, kalau ya mungkin tidak tahu dari mana. Atau sumur biasa tapi kemasukan dibikin atau anggap saja sudah baik. Kalau sumur bor beneran, tidak tahu tikusnya masuk dari mana, terserah. Pokoknya tiba-tiba ada tikus di dalamnya, jadi bangkai. Susah gitu, ya. Ngambil susah. Maka disedot saja dulu sampai tikusnya itu hilang, bekasnya tikus hilang. Dan karena kita tidak bisa mengira-ngira di dalamnya, airnya mungkin 2 kolah dan mungkin tidak sampai 2 kolah. Pertanyaannya, yakin tidak kalau tidak sampai 2 kolah? Kalau Anda yakin, karena kita pengen tahu tukang sumur itu gimana sih, sumur kok tidak habis, apa di bawahnya jadi growong atau bagaimana, saya tidak paham. Kan begitu? Ya. Kan disedot terus, ternyata tidak habis kan? Ya. Nah, kalau memang Anda yakin bahwasanya itu adalah sampai 2 kolah, atau paling tidak yakin kalau kurang dari kolah, tolong pahami. Kalau Anda tidak meyakini air itu sedikit, berarti airnya banyak. Selagi airnya banyak, maka sudah suci. Setelah tikus Anda ambil, maka itu suci, asalkan terlihat jernih waktu Anda keluarkan. Tapi kalau Anda tahu, mungkin Anda lihat dengan alat, bahasanya alatnya temannya sedikit dalamnya, Buya. Jadi airnya akan bisa jadi banyak. Baik, kalau airnya memang tidak bisa jadi banyak, berarti air sedikit. Maka air sedikit kalau kena najis, biarpun kita kuras sampai kiamat, tetap saja najis karena itunya tempat terkena najis. Belum disiram belum kena air yang lebih dari 2 kolah. Maka itu selamanya akan najis. Tidak akan bisa disucikan. Nah, seperti itu. Tapi itu di dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu yang dikukuhkan. Pendapat Syafi'i, madhab Syafi'i yang kedua, dan itu termasuk yang diambil Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dan juga madhabnya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Jadi kalau air terkena najis, kejatuhan najis, asalkan sudah tidak ada bentuk warna najisnya, nggak ada berubah, maka itu dianggap suci. Jadi cukup Anda naikkan, kalau memang
kerannya itu kelihatan airnya bersih, maka Anda tidak usah mikir lagi. Tanpa harus bau dan Nggak rasa. harus tentunya dicoba. Kalau ada baunya, menurut mazhab Malik juga najis. Najis ya. Jadi Dihabiskan dulu baunya. Bukan hanya warna. Bu, ya. Bukan baunya dicium. Kalau tidak ada bau bangkai ya. Kalau bau air ya tetaplah bau bangkai. Kalau air nggak ada masalah. Bau air nggak ada masalah. Bau bangkai. Warna bangkai. Kalau sudah bersih, maka ini adalah pendapat madhab Imam Malik rahimahullah, dan pendapat kedua adalah madhab Imam Syafi'i, dan itu juga yang diambil oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi kemudahan semacam itu supaya Pak Anda tidak kena was-was. Baik Bu ya, tapi Bu ya, kan di antara sifat air itu kan ada rasa, ada warna, ada bau Bu ya. Cuma yang katanya paling kuat adalah rasa. Tapi pun rasa pun kita nggak dianjurkan mencicipi. Itu kadang ibarat itu bikin bingung. Nah, mencicipi itu kapan terjadi? Di saat kita menduga. Kalau sudah menduga nggak ada rasa, ya sudah nggak usah dicicipi. Seandainya mencicipi adalah tidak sunnah. Jadi menduga sudah tidak ada, biasanya dicium saja sudah. Ya, karena sekarang kan tikus rasanya apa sih kan nggak tahu juga ya, kan begitu. Jadi makanya kalau sudah sampai rasanya tikus ada kan kuat bener. Makanya rasa hampir tidak pernah dianggap karena apa? Nggak ketahuan, rasa itu hampir tidak diketahui kecuali parah bener. Gitu ya. Coba rasa tikus, rasa apa, nggak ada. Nggak rasa. Iya Bu ya. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya. Dan tadi jawaban terakhir Bu ya tentang pertanyaan terakhir tentang mandi junub Bu ya. Apakah mohon maaf lubang belakang dikeluarkan sampai? Kalau mandi junub, lubang belakang biarpun tidak dikeluarkan, setelah mandi keluar nggak tetap sah mandi junubnya. Kan lubang belakang nggak ada urusan. Iya Bu ya. Nggak ada urusan juga. Bahkan kalau ada orang mandi junub sambil buang air sah kok. Orang mandi junub. Bukan, maksudnya mungkin ada bagian lubang belakang itu harus dikeluarkan kayak enggak harus. Artinya gitu, supaya tidak bingung seolah-olah tidak sah. Jadi orang sambil mandi besar buang air kecil juga sah. Ya, Bu ya. Tapi wajib wudhu kan gitu. Nah, cuma mungkin yang dimaksud adalah kita itu membebaskan istibro. Kalau mohon maaf seorang suami sudah hubungan suami istri, kemudian sang laki-laki atau wanita sudah keluar mani, maka sebelum mandi besar dihimbau agar bisa mohon maaf pipis dulu, buang air kencing dulu, air kecil. Kenapa? Agar tidak ada sisa-sisa air mani. Sebab begini, jika seorang wanita sudah mandi, setelah mandi kok keluar lagi ngerembes air maninya, jika dia waktu hubungan tadi juga merasa keluar mani, maka dia wajib mandi lagi. Kecuali di saat hubungan tidak keluar mani. Berarti yang keluar mani suaminya hanya wajib wudhu tapi tidak wajib mandi. Begitu juga suami, kadang-kadang ada tersisa mani di dalam mohon maaf alatnya, sehingga kalau belum kencing belum tuntas. Mungkin itu yang dimaksud. Kalau belakang nggak ada urusan. Ya, Bu ya. Kalau belakang nggak ada urusan. Kalau yang kita pahami dari pertanyaannya Bu ya, jadi mohon maaf di bagian lubang belakang itu kan biasa kayak orang ambeien tuh Bu ya, ada sesuatu yang dikeluar. Jadi di sini itu ditekan supaya nanti begitu yang sesuatu yang biasa keluar kalau orang ambeien itu Bu ya keluar, itu disiram, jadi dianggap mandi besar itu seperti itu Bu ya. Oh, mandi besar. Oh tidak. Jadi yang wajib disucikan ya yang terlihat yang saja. Terlihat saja kan Bu ya. Nggak perlu dipaksa harus keluarkan. Alhamdulillah nggak. Ada, Bu ya. Kasihan. Baik. Oh ini punya ambeien tapi tidak bicara. Bukan ambeien. Jadi kalau katanya pernah mendengar kalau orang mandi besar itu yang di bagian dubur itu Bu ya, itu harus dikeluarkan terlebih dahulu seperti itu Bu ya. Nggak ada Bu ya. Karena memang itu sakit ya. Yang di dalam tidak wajib keluarkan. Yang di dalam. Baik Bu ya, berarti tidak ada aturan seperti itu Bu ya. Kasihan dong masuk keluarkan, bahkan mungkin malah kena bakteri dan segala macam.